Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana harus berdoa? Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada awal permenungan hari ini, saya mau Anda mendengarkan sebuah pertanyaan dari seorang ibu yang bertanya kepada saya sewaktu sarasehan di lingkungan gereja Katolik. Kebetulan sekali, perikop yang dibacakan sebagai bahan sarasehan sama dengan yang diwartakan oleh liturgi pada hari ini. Matius bab 6 ayat 7 sampai 14. Pertanyaannya agak aneh, tapi itulah pengalamannya. Mengapa saya tidak berdoa spontan, bagus, dan panjang seperti doa Bapak X dan Ibu Y? Doanya panjang, kata-katanya pilihan, dan mengena di hati. Tapi saya kok tidak atau belum bisa? Apakah rahasianya? Apakah saya segera menjawab apa yang menjadi ganjalan hati ibu itu? Saya mulai dengan pertanyaan Bali ini. Apakah ibu masih berdoa di rumah? Masih, jawabnya. Apa yang ibu doakan? Ya, ngomong saja tentang persoalan hidup saya. Bagus, jawab saya. Apa doa yang menjadi kebiasaan ibu? Jawabnya, doa Bapa kami dan salam Maria. Kata saya, itu sudah jauh lebih dari cukup kalau diresapi dan dihayati dengan baik. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa yang ringkas, jelas, dan tidak bertele-tele. Kita mengenalnya sebagai doa Bapa kami. Doa ini menjadi doa favorit dan doa wajib yang dilambungkan oleh gereja Katolik setiap hari. Doa ini didoakan oleh para imam, biarawan, dan biarawati dalam ibadat harian yang dikenal dengan doa brevier. Doa ini juga didoakan oleh imam dan umat yang merayakan sakramen Ekaristi setiap hari. Para bapak dan khususnya ibu-ibu, teristimewa para legioner, juga mendoakan doa-doa Bapa kami dan salam Maria. Mengapa saya katakan ibu yang bertanya bahwa berdoa bisanya Bapa kami dalam salam Maria sudah lebih dari cukup? Karena doa itu mengalir dari sumbernya yang tidak akan pernah mengering, yaitu firman Allah sendiri. Doa Bapa kami adalah doa yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Doa salam Maria mengalir dari perkataan Allah yang menyapa Maria,
melalui malaikat Gabriel dan melalui Elizabeth, saudaranya. Doa-doa ini sangat bernas dan kaya rohani jika didoakan dengan lembut dan dihayati. Saudara-saudari terkasih, judul renungan yang saya angkat pada hari ini berupa sebuah pertanyaan. Bagaimana harus berdoa? Jawaban pertama sudah kita dengar di awal renungan ini. Dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Di awal saya sudah menghadirkan pertanyaan dari seorang ibu dan sudah saya jawab. Tuhan mau kita berdoa apa adanya dan jangan mengada-ada. Terkadang saya perhatikan ada saja orang yang dalam doanya dia membawakan doa yang relatif panjang dan terkesan mengkhotbahi pendengar yang ikut berdoa dan yang sedikit mengganggu. Ada orang yang berdoa seolah-olah mengatakan kepada Tuhan apa yang harus Tuhan lakukan. Bukankah Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan? Tentang ini saya tidak mau berdebat, tapi baiklah kita introspeksi. Bukankah Tuhan minta supaya kita tidak bertele-tele dalam melambungkan doa-doa kita? Apa arti dari bertele-tele yang sesungguhnya? Doa itu menjadi panjang, diulang-ulang untuk memastikan bahwa Tuhan bisa mengerti apa yang menjadi keinginannya. Padahal Tuhan itu bukan saja maha kuasa, melainkan bahwa Dia juga maha tahu. Bahkan Dia sudah tahu apa yang kita inginkan dan masih tersembunyi dalam hati kita. Orang yang tidak mengenal Allah lebih mengenal diri sendiri, sehingga kemauannya yang harus didengarkan Allah dan bukan apa yang menjadi kehendak Allah yang harus dinyatakan dan harus dirindukan. Saudara-saudari terkasih, secara khusus Tuhan Yesus tidak hanya mengkritik doa yang keliru, tetapi Dia mengajari bagaimana doa yang benar. Doa itu sudah sampai pada kita dan kita doakan dan kita menyebutnya doa Bapa kami. Dalam doa itu Tuhan Yesus memperkenalkan kepada kita bahwa Allah itu adalah seorang Bapa yang bertahta di dalam surga. Kepadanya kita harus memberikan hormat dan kemuliaan. Kita mohon agar kerajaannya hadir di antara kita. Artinya Allah sendiri mengunjungi kita dan menyatakan kehendaknya. Kita juga mohon hanya kehendaknya lah yang terjadi di antara kita, sebagaimana itu akan dan sudah terjadi di dalam surga. Sebagai manusia lemah, kita mengandalkan Allah Bapa yang maha baik. Kita mohon dan mengharapkan daripadanya rezeki atau berkat daripadanya secukupnya untuk hari ini. Bersyukur dengan berkat yang ada. Kita mohon ampun atas dosa kita
dan berjanji untuk mengampuni sesama kita juga. Kita mohon agar tidak dicobai melebihi kemampuan kita dan dibebaskan dari yang jahat. Inilah contoh doa yang diajarkan Yesus. Memuliakan Allah dan mohon keselamatan untuk diri kita selama di dunia ini. Apakah aku sudah mendoakan doa Bapa kami dengan penuh penghayatan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, dengan cara ini kami selalu menyapamu, sebab inilah yang dikehendaki Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Semoga kami memuliakan namamu dan mengandalkan Engkau yang mengasihi kami, demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.